Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Para ikhwan wal akhwat, solihin solihat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian tematik Ramadan bersama dengan media Islam Dakwah Najah. Saudara sekalian, ada dua kisah yang cukup menarik dalam Al-Quran kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah kisahnya Fir'aun la'natullah alaih. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang sakaratul maut, dia berkata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Apa perkataan dia? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saat itu dia menyatakan taubat. Saya beriman kepada Tuhan, kepada Allah yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Jamaah sekalian, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Fir'aun di saat sakaratul maut? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan sebuah jawaban yang tegas. Allah mengatakan di lanjutan ayatnya, Al-ana wa qad asayta qab wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, kok baru sekarang kaum bertaubat? Padahal sebelumnya kamu melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya Fir'aun agar diselamatkan dari laut yang luar biasa saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta dengan tentaranya. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua jamaah sekalian, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau dilempar kemudian ditangkap oleh ikan hut. Kemudian jamaah sekalian, di perut ikan, di tengah kegelapan saat itu di pedalaman laut, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya. Jamaah sekalian, bagaimana tanggapan Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Nabi Yunus alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau seandainya Yunus bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang sering bertasbih kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan zikir ketika masa-masa beliau sehat sebelum beliau menghadapi ujian ditelan oleh ikan tersebut, maka lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala akan membuat Nabi Yunus di dalam perut ikan paus ataupun ikan hut tersebut sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ketika masa senggangnya, ketika masa sehatnya, ketika masa-masa dia senang, ketika masa-masa bahagia, senantiasa musabbihin, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabahi doanya. Kenapa? Karena dia mufsidin, orang yang senantiasa melakukan berbagai macam kejahatan di muka bumi ini, nggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini jemaah sekalian, ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Apa itu? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Man sarrohu, barang siapa, ayyastajiballahu lahu fidra, barang siapa yang hendak atau yang senang sekali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doanya saat dia menghadapi berbagai macam kesulitan, falyukthir ad-du'a, maka hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala firha, ketika dia masa-masa senggang, masa-masa bahagia. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala di masa senang kita, di masa kita bahagia, di masa kita kaya, di masa kita sehat, di masa kita betul-betul bahagia, ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, akan mengenal kita di saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di saat-saat yang senggang,
di saat-saat kita sehat, di saat kita tidak punya banyak kesibukan, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Ma'asyiral muslimin, kita juga pernah mendengar kisah pada zaman Bani Israel, 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Mereka tidak bisa keluar, kenapa? Karena pintu gua ditutup oleh batu yang sangat besar. Kemudian mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal soleh yang pernah kita lakukan sebelum kita terperangkap dalam gua ini. Akhirnya mereka menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Ini oleh para ulama disebut tawassul bil a'mal as-solihah, yaitu bertawassul meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, dan itu dibenarkan dalam syariat. Jadi kalau kita pernah mengerjakan amal soleh lalu kemudian kita mendapatkan sebuah kesulitan atau kita ingin dipenuhi sebuah harapan, kita boleh menyebut amal soleh kita tersebut saat kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Yang pertama mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki orang tua yang sudah tua sekali. Aku berbakti kepada mereka. Salah satu baktinya apa? Saya senantiasa membawakan susu segar di sore hari untuk mereka minum, dan saya biasakan tidak akan memberikan kepada anak dan istri saya sampai orang tua saya puas, baru saya berikan kepada anak istri saya. Hingga suatu waktu saya mencari kayu bakar terlalu lama dan saya pulang kemalaman. Ternyata kedua orang tua saya sudah tertidur. Kemudian saya letakkan susu segar tersebut di dekat tempat tidur mereka, menunggu mereka sampai bangun. Anak istri saya merengek-rengek untuk meminta susu tersebut. Saya tidak memberikan kepada mereka sampai mereka bangun tengah malam, mereka minum sampai puas, baru sisanya saya berikan kepada anak istri saya. Ya Allah, andaikan bakti saya kepada orang tua saya ini dicatat sebagai amal soleh, tolong bukakan pintu gua. Akhirnya apa? Pintu gua terbuka, namun belum cukup untuk bisa keluar. Kemudian yang kedua berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki seorang sepupu perempuan. Dia sangat cantik, saya sangat mencintainya. Pernah saya menyatakan cinta tapi dia tolak. Hingga suatu waktu dia terjatuh dalam kemiskinan. Lalu dia minta hutang kepada saya, meminta saya untuk menghutangkan uang saya untuknya. Dia minta bantuan. Akhirnya jemaah sekalian, saya bilang, saya akan memberikan bantuan kepada kamu, tapi syaratnya kamu serahkan dirimu kepada saya, biar saya bisa melakukan hubungan suami istri dengan kamu. Akhirnya karena terpepet, dia pun mengiyakannya. Hingga saat itu kami sudah terbuka pakaiannya, saya sudah berada di atas badan dia, tiba-tiba dia mengatakan, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menghancurkan kegadisan saya kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tinggalkan dia bersama dengan kepingan emas yang saya berikan kepada dia, dan saya tidak meminta-mintanya. Ya Allah, andaikan itu saya lakukan karena mencari ridhamu, tolong bukakanlah pintu gua ini. Lalu pintu gua terbuka sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya punya banyak pekerja. Kemudian saya memberikan upah kerja kepada mereka. Semua saya berikan, tinggal satu orang. Dia pulang sebelum saya berikan upah. Kemudian upah tersebut saya kembangkan dalam bentuk ternak. Lalu setelah beberapa tahun dia datang meminta upah yang pernah saya berikan, yang pernah dia kerja sama saya. Akhirnya saya bilang, fulan, sesungguhnya lihatlah lembah itu, di situ ada sapi, ada unta, ada kambing, lembah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ekor, itu semua milik kamu. Kemudian pekerja saya bilang, kamu jangan bercanda, saya ingin serius. Akhirnya saya bilang, sesungguhnya upahmu telah saya kembangkan dalam bentuk investasi ternak seperti itu. Itu semuanya milik kamu, ambillah. Ya Allah, dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan satu ekor anak kambing pun, bahkan satu utas tali pun tidak dia sisakan. Dia pergi membawa semua ternak tadi. Ya Allah, andaikan itu semuanya saya lakukan karena mencari ridhamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua tersebut terbuka dan ketiganya bisa selamat. Ma'asyiral muslimin, ketiga orang ini pada kisah zaman Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Disebabkan mereka senantiasa mengingat Allah di saat mereka senang, bahagia, di saat mereka betul-betul kaya, di saat mereka betul-betul senggang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingat mereka di saat mereka menghadapi kesulitan. Sekali lagi, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi, ta'arraf ilallahi fi raha, ingatlah Allah di saat Anda dalam kondisi senang, ya arif ka fi syiddah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenang kamu, akan mengingatmu di saat kamu menghadapi kesulitan. Demikian, mudah-mudahan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kita menghadapi kesulitan di Ramadan ataupun di luar Ramadan, Allah pun mengingat kita dan membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.